Amma ba'd. Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Kiai Dasar Latif PhD yang kita muliakan, para sesepuh, para ulama, para tuan guru, para asatidz dan asatidzah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Malam ini wajah yang lama kita kenal di layar kaca, alhamdulillah sudah berada di hadapan kita. Alhamdulillah. Oleh karena itu, sebagai wujud rasa terima kasih, kami sampaikan kepada Al-Mukarram atas nama masyarakat Kabupaten Timur, kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak. Mudah-mudahan kehadiran Bapak di tempat ini mendatangkan berkah bagi kita semua. Amin. Bapak berada di ibu kota Kabupaten Lombok Timur, namanya Selong. Masjid ini namanya Masjid Al-Mujahidin. Ada sejarah di sini. Tahun 1947, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, lokasinya berada di masjid ini. Tansi yang diserang itu ada di depannya, dan gugur pahlawan kita sebanyak 3 orang, Tuan Guru Haji Muhammad Sayyid Saleh dan Abdullah. Momen inilah makanya masjid ini diberi nama dengan Al-Mujahidin. Kabupaten Lombok Timur terdiri atas 21 kecamatan, 254 desa, 273 pondok pesantren yang semuanya alhamdulillah memiliki LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, atau yang kita sebut dengan panti asuhan. Semua suku ada di sini. Sukunya Bapak juga banyak di sini. Labuan Lombok, Labuan Haji, Tanjung Luar, dominannya adalah suku Sasak. Semua organisasi juga ada di sini. Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, Nahdlatul Waqf Diniyah Islamiyah, Tarbiyah, Marakib Ta'limat, dan berbagai macam yang lain. Muhammadiyah yang dan lain-lain. Oleh karena itu kehadiran di sini, alhamdulillah, dalam situasi multikulturalisme ini, kami semua aman di sini, semua berdoa. Acara ini untuk tidak memperpanjang kalau kami serahkan waktu kepada Bapak. Syukur kalau bisa sampai dengan jam 12 malam. Kenapa demikian? Sebab kami sudah lama menunggu Bapak. 2 malam yang lalu banyak bis yang kembali karena kecewa. Dikira Bapak datang 2 malam yang lalu. Dan obat kekecewaan itulah malam ini kami hadir dengan penuh ketulusan, keikhlasan menyambut kehadiran Bapak. Dan insya Allah kami siap untuk mendengarkan, memahami, dan melaksanakan apa yang Bapak utarakan. Demikian, Allahumma qif ala ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dari istimewa yang kita hormati, Bapak Bupati Kabupaten Lombok Timur
dan khusus yang saya muliakan alim ulama, tuan-tuan guru yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai pengajian ini, malaikat bubar bersamaan bubarnya kita. Lalu Allah melihat malaikat itu dan bertanya kepada malaikatnya, "Wahai malaikatku, dari mana kamu?" Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, tapi beginilah cara Nabi menyampaikan hadis. Dari mana kau malaikat? Dari keluyuran? Tidak. Nonton bola? Bukan. Nonton balap? Pret. Kamu dari mana? Baru saja keluar di pengajian Masjid Al-Mujahidin, Lombok Timur. Sedong. Yang bupatinya hebat. Saya keliling-keliling ceramah dari Sabang sampai Merauke, barusan saya dapat bupati yang di MC. Dan sekarang menyebut kalimat-kalimat agamanya juga fasih. Alhamdulillah, berarti kalian tidak salah. Bukan pilih karena duit. Kalau ada kalian pilih karena duit dan bupati itu membuat undang-undang perda yang melanggar syariat, kamu juga dapat dosa. Alhamdulillah bupati kita baik. Lalu malaikat bertanya, Allah bertanya, dari mana kamu malaikat? Apa yang bikin? Mereka baru saja menghadirkan Ustaz Das Ahmad dari Makassar. Lalu dia tanya, siapa-siapa yang hadir di situ? Ada Pak Bupati, ada Satpol PP, saya Satpol, saya Ustaz. Satpol PP biasanya pegawai honor. Iya toh? Ada di situ ulama hadir, ada pengangguran hadir, ada ibu-ibu hadir, banyak juga orang Bugis yang hadir. Sekampungnya Ustaz Dasar. Dan memang Pak Bupati orang Bugis itu karakter dan tipe hidupnya mencari nafkah perantau. Dia banyak hidup di sisi pantai, di pasar, dan di terminal, terutamanya di pantai. Kemana-mana saya ceramah ketemu orang Bugis. Saya ke Malaysia, Sabah, Sarawak, banyak orang Bugis. Saya ke Singapura, ada Bugis Street. Saya ke Kalimantan Timur, Bidu-Bidu, bahasa Bugis orang di sana. Saya pergi ke Jambi, Tanjung Jambung Timur, banyak juga orang Bugis. Saya sampai ke sini, banyak juga orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Lalu Allah bertanya, apa yang dilakukan di sini? Mereka berkumpul mendengarkan dakwah. Lalu mereka berzikir, memuji-mujimu, membesarkanmu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhanallah. Mereka memujimu ya Allah. Hebat. Apa mereka pernah melihatmu? Tidak ya Allah. Coba kau lihat itu orang yang hadir di sini. Mereka belum pernah melihat saya. Mereka belum pernah matanya menyaksikan secara langsung kepadaku. Mereka sudah membesarkan dan memuliakan saya. Bagaimana kalau dia lihat saya nanti? Lalu apa yang dia lakukan? Mereka berdoa kepada Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hindarkanlah kami dari api neraka. Mereka berdoa kepadamu ya Allah, memohon perlindungan kepadamu agar mereka terhindar dari api neraka. Allah bertanya, apa mereka yang hadir itu pernah lihat api neraka? Ada yang pernah lihat api neraka di sini? Ada? Bapak Ibu,
Api neraka itu Allah menciptakan api 4 tingkatan. Berapa Pak? Berapa? 4 tingkatan, bukan 4 istri. Kalau kita cerita 4 istri marah ibu-ibu di belakang. Seandainya tidak ada ibu-ibu kita cerita poligami di malam. Karena saya lihat kamu takut semua sama istri. 4 tingkatan. Tingkatan pertama Allah membakar api 100 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Warnanya menjadi merah, merah seperti rokoknya para perokok. Ada perokok di sini? Ada? Banyak? Saya doakan kalian berhenti merokok. Kalian berhenti merokok itu berarti melawan Yahudi. Orang terkaya di Indonesia itu penyebabnya satu diantaranya karena dia jual rokok. Orang Yahudi kirim rokoknya ke sini, kalian sakit dia kirim lagi obatnya ke sini, beli lagi obatnya dia kirim uangnya ke Palestina untuk tembaki saudara muslim. Maka saya doakan kalian semua perokok mulai malam ini berhentilah merokok. Apa hebatnya itu perokok? Coba kalian. Kalau kalian mengatakan rokok itu bagus, besok pagi-pagi anakmu yang SD, SMP mau merokok bareng-bareng anak. Kalau kau bilang rokok bagus, tidak jalan kau takut kalau tidak merokok Ustaz. Bohong. Mana buktinya? Ramadan jangan kau takut pada kau tidak merokok siang hari. Itu merokok kayak beli-beli. Itu aja dikerja sampai 10 menit. Yang lebih parah kalau dia di toilet. Keluar asap. Dia risau. Saya doakan kalian berhenti merokok. Ibu-ibu, senang suamimu merokok? Dengar Pak. Tidak senang dia. Maka tabung uangmu harga rokok, simpan uangmu rokok, buka umroh, kita umroh kemana? Itu lebih manfaat daripada ini. Biar kemana sebulan juga sebentar. Itulah api jenis pertama. Dibakar lagi 1000 tahun, berubah warnanya menjadi biru. Nah ini kompor gas. Pernah lihat kompor gas? Nyala biru, air. Dibakar lagi 1000 tahun menjadi warna putih, seperti api yang dipakai memotong batu. Orang-orang yang kerja di perusahaan tambang itu, timah dia potong. Kenapa bisa terpotong? Rasanya tidak ada yang potong. Padahal ada api, cuma karena warnanya menjadi putih jadi bisa anda nampak dengan jelas. Dibakar lagi 1000 tahun menjadi hitam. Inilah warnanya api neraka. Bayangkan, belum lagi dilihat. Allah bertanya, apa mereka pada melihat api neraka? Tidak ya Allah. Hebatnya itu orang dalam masjid. Mereka belum pernah nampak api neraka. Mereka belum pernah melihat neraka secara nyata. Dia sudah meminta supaya mereka tidak dimasukkan api neraka. Apalagi nanti kalau dia sudah lihat api neraka. Neraka paling ringan kata Nabi. Diletakkan kerikilnya neraka di kakinya, saking panasnya mendidih sampai otak. Itu paling ringan. Tapi anak muda biasa kalau kita cerita neraka dan nanti, udahlah kayak kudakan aja dari neraka. Cari penentu malaikat tergodam itu godamnya penjaga neraka 7 kali beratnya dunia dan isinya baru sama. Kalau hantam 1 kali tak lempar 7 tahun baru sampai. Bilang anak mahasiswa aku enak dong bisa main game dulu. Oh itu kok dulu dia kalau dia ada blended kok. Nah, lalu Allah bertanya lagi, apalagi yang mereka minta? Ya Allah, masukkan kami dalam surga. Allah bertanya,
Mereka pernah lihat surga? Tentu tidak ya Allah. Bapak-bapak pernah lihat surga? Surga belum pernah kita rasa, belum pernah kita bayangkan. Apa yang Bapak bayangkan? Kalau Al-Quran berbicara tentang surga yang di dalamnya mengalir sungai yang terbuat dari susu, jangan kau susu bayangkan susu yang ada di rumahmu. Tidak seperti itu. Kalau Allah berkata madu di dalamnya, jangan kau bayangkan madu yang ada di rumah. Bapak tahu membedakan antara madu yang asli dengan yang palsu? Bapak tahu caranya? Nah, caranya bawa ke rumah. Kalau istri mengamuk di rumah, pasti madu asli. Ibu-ibu terancam malam ini. Ibu-ibu mau cepat masuk surga? Dari kopi. Mau ibu? Dan silakan suamimu kawin lagi. Dia bilang itu banyak jalan menuju surga, memang banyak tapi macet. Ini jalan pintas. Allah bertanya, ilustrasi surga. Surga itu satu laki-laki, 7 bidadari. Bayangkan 7 bidadari Pak. Dan bidadari perawan terus. Bidadari tidak pernah lepas perawan. Begitu menurut hadis. Satu laki-laki, 7 bidadari. Dan di surga baru dibayangkan apa yang kau mau sudah hadir di depan. Pernah dengar cerita penghuni surga sama penghuni neraka? Belum. SMS-anlah penghuni surga sama penghuni neraka. Dia bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ bro? Tidak ada nangis. Dibelengger terus kita. Siang malam tidak ada kesempatan untuk ngaso. Waduh. Dan namanya artis dengan sudah hancur semua mukanya. Lalu penghuni surga, penghuni neraka berkata, kamu bagaimana kabarmu di surga? Alhamdulillah, kami nyaman di sini. Dia bilang penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan di situ? Dia bilang boleh kan. Tapi bagaimana caranya? Penghuni neraka kan kreatif. Dia bilang apa? Kami dari neraka bikin surga, kamu juga dari neraka bikin jembatan, kami dari neraka bikin jembatan, kamu dari surga bikin jembatan. Sama-sama kita bikin jembatan, ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang belum. Kedua kewenangan ini. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua tuntas 70%. Hari ketiga selesai efektif dan efisien. Sementara jembatan dari neraka surga belum juga mulai. Sampai jembatan dari surga belum mulai. Kita sudah sampai di sini. Jadi anak penghuni dari neraka, oh bos, kenapa itu jembatan yang mulai? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Bagaimana proyekmu? Kenapa belum mulai? Dari surga dengar suara. Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, panitia, pemborong, ada semua di situ. Di sini semua menghafal Quran. Dan tahu dia butuh kalkulator. Ini biasa di kantor bupati banyak begitu. Kontraktor hati-hati kok bisa tipu akali Pak Bupati. Kamu bisa tidak dapat sama polisi, bisa kau sogok penegak hukum, tapi demi Allah kau tidak akan pernah bisa sogok malaikat. Kau kira kau bisa lepas dari pengadilan malaikat? Mentang kau pejabat mati tembak salvo, 17 kali tembakan, kau kira malaikat mundur, tambah maju malaikat. Hati-hati, biasanya yang banyak begitu tim sukses. Mumpung ada pejabat malam ini di sini. Tim sukses ini kadang-kadang siapa.
Dia yang sukses. Disuruh bikin baliho 10, 5 jadi bikin. Bilang 5 dia makan itu uang haram. Proyek-proyek palsu, SPJ palsu, nanti juga neraka surga palsu. Hati-hati, kepala-kepala dinas yang ada di tempat ini. Nah, jangan main proyek. Kalau kau masih aktif, ditangkap dan diperiksa polisi, masih nyaman rasanya kalau masih ada jabatan ini. Tapi begitu sudah tidak tahu kau pensiun, baru diungkap kasusmu, bahkan kau tidak kalah. Gara-gara kenapa? Banyak kontraktor begini, belum diresmikan jabatan sudah rusak, belum diresmikan pekerjaannya sudah hancur. Kenapa? Karena juga di kantor sudah ambil 20% sebelum dipanggil. Kenapa ada 20%? Karena untuk menang pilkada perlu duit banyak. Kenapa perlu duit banyak? Karena kalian juga mau disogok. Coba kalau umat Islam tidak ada yang disogok, maka terjadilah pemilihan pemimpin yang betul-betul sesuai syariat. Kalau kau memilih pemimpin sesuai syariat, maka kau akan dapat pemimpin yang baik agamanya, sehingga mereka melayani kamu, bukan dilayani oleh rakyat. Sekarang kalau datang orang sosialisasi, kau bilang, wani piro. Dikasih kau 300.000 satu kali makan bakso habis. Di 5 tahun kau menderita. Ya kalau 5 tahun, kalau dia 2 periode, dia mau lagi 3 periode, pret. Siapa yang salah? Kita semua salah, umat Islam. Jangan salahkan pejabat saja yang korup. Mulai dari cara memilih sudah salah. Coba kalau mereka datang, dia dapat duit, kamu bawa duit, kau rekam. Pak, kami tidak butuh duit, Pak. Kami butuh masa depan. Biar Bapak tidak bawa duit, yang penting anak kami bisa cari kerja yang baik. Biar Bapak tidak bawa duit, yang penting pertanian kami lancar. Biar Bapak tidak bawa duit, yang penting kami bisa makan, terjamin keamanan. Anak-anak kami bisa kerja dengan baik. Bapak tidak usah bayar kami. Begitu kau minta 500.000, habis dalam 2 hari, dia tipulah kau 5 hari. Belum diresmikan proyeknya sudah hancur. Dan ketika hancur jembatan, kamu sendiri yang rugi. Ya? Nanti kalau pilkada jangan lagi kita diterima. Kalian juga calon pemimpin, jangan kosong rakyatmu. Coba kalau tidak ada money politik. Adik-adik kita yang sekolah di Sulawesi, mereka menjadi sarjana pertanian, mereka menjadi sarjana perikanan, mereka menjadi sarjana kelautan, mereka kembali ke Lombok, mereka kembali ke pulaunya, dia terapkan ilmunya. Setelah jadi pejabat, dia pejabat cerdas karena memang dia punya kompetensi di sini. Jadi anggota DPR yang kompeten, tidak mendatangkan uang, mengandalkan uang saja. Maka lihatlah sekarang kita. Jadi anggota dewan tidak tahu persoalan. Kenapa? Karena dia hanya banyak duitnya. Ada anggota dewan di sini? Ada? Ada? Banyak? Tidak ada yang tadi saya lihat. Coba kalau dicoblos, dapur semua itu. Pakai sombong, pakai gamis, siap membela rakyat. Dia pasang fotonya di pinggir jalan, terbalik kepalanya. Dia sudah siap jungkir balik untuk rakyat. Begitu terpilih bilang nggak pernah ketemu lagi kita, dia ganti nomor HP-nya. Banyak di sini, banyak di kabupaten ini. Kau salah, kenapa kau pilih? Ya Allah, masukkan kami ke surga. Allah bertanya, apa mereka pernah melihat surga? Tidak. Mau lihat itu hamba yang ada di masjid. Luar biasa imannya kepada aku. Mereka belum pernah lihat surga, dia sudah meminta dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana lagi nanti ketika mereka melihat surga? Pasti mereka sangat menginginkan. Lalu Allah sampaikan kepada semua mereka, hai mereka, ketahuilah bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka yang hadir di tempat itu
sebelum mereka meninggalkan tempat. Allahu Akbar. Jadi ternyata pengajian seperti ini bukan sekedar dengan ceramah, tapi pengajian seperti ini menghapus dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Itulah sebabnya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu Ustaz Dasar, kecewa bos. Apa hebatnya Dasar? Kecil, cetek, kurus. Ada yang tidak enak kalau saya ketemu. Ternyata kecil aja sendiri. Ibu-ibu lebih parah dari itu juga bajunya waktu di YouTube. Alhamdulillah. Itulah sebabnya setiap ada pertemuan Pak Bupati tadi mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap ada pembicara pasti Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Pertemuan pengajian ini menghapuskan dosa-dosa. Dan hebatnya lagi kita bersyukur karena kita punya iman. Ada orang bapaknya Nabi, anaknya tidak dapat hidayah, kafir dia. Siapa? Nabi Nuh. Ada orang anaknya Nabi, bapaknya jadi pengkhianat. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Ada orang suaminya Nabi, istrinya tidak dapat hidayah, kafir, Nabi Lut. Ada orang paman Nabi tidak beriman kepada Allah, tidak dapat hidayah, tidak beriman kepada Allah. Siapa? Abu Lahab dan istrinya. Bahkan Tuhan mengatakan celakalah Abu Lahab dan istrinya. Kita alhamdulillah di Lombok, bukan kemana-mana. Bukan bapak Nabi, bukan istri Nabi, bukan suami Nabi, bukan paman Nabi. Alhamdulillah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita alhamdulillah rabbil alamin. Belum lagi ada yang berkata, tapi kan kami miskin Ustaz, tapi kan kami susah cari kerja, tapi kan kami tidak punya harta. Harta kita sesungguhnya paling mahal di ahsani taqwim, di badan kita yang sangat sehat. Bapak, Pak, mau saya kasih hadiah handphone gratis, iPhone 13 512 GB gratis. Mau, betul, angkat tangannya mau. Oke, tapi begitu saya kasih kau langsung tuli. Mau. Untuk apa handphone kalau sudah tuli? Halo, rusak lagi HP. Halo, bukan HP rusak, telingamu yang masalah. Coba. Dan hebatnya lagi Allah kasih kita telinga, dua pasang tempatnya sangat spesial. Apakah pernah Bapak bayangkan bagaimana seandainya telingamu satu di bawah ketek? Halo? Ya, kok di mana? Satu lagi di bawah pantat. Halo? Alhamdulillah. Dan hebatnya lagi di telinga, dia bisa bedakan mana bunyi handphone, mana bunyi kentut. Dan tidak pernah kursus. Apa pernah kalian kursus membedakan bunyi? Allah sertakan cara membedakan mana gelas jatuh, mana piring jatuh, apa saja. Ini saya baru 2 hari bermasalah, saya rasa telinga saya karena terlalu banyak terbang selalu mendukung. Baru 2 hari saya bersyukur. Ternyata ada nikmat apa yang saya abaikan selama ini. Nikmat telinga yang tidak sakit. Coba, jadi kalau suruh bayar berapa mahalnya? Mau lagi saya kasih Pak handphone 4 kameranya. 4 kameranya Pak. Bapak-bapak yang sudah tua untuk apa beli handphone mahal-mahal 4 kameranya? Dan cuma 1 istrimu. Kecuali 4 istrimu ya 4 kameranya. Kamera 1 istri pertama. Ini ada kamera mahal. Kamera yang saya bawa itu lebih 100
Ayo. Dan biar Bapak punya kamera harga lebih 100 juta, Bapak tidak punya ibunya, Bapak tidak bisa pakai. Foto-foto, ya setengah badan, setengah badan betul, ternyata pusat ke bawah. Harus Bapak tahu berapa kecepatan angin dalam ruangan. Itu dihitung itu Pak, ada hitungannya. Berapa kekuatan cahaya yang ada waktu ambil gambar, beda ketika luar dan di dalam. Itu harus ditahu semua. Berapa jarak dari mata kita, kamera ke objek, itu harus ditahu. Ada zoom out, diputar. Punya duit 100 juta, belum tentu kalau tidak bisa pakai ilmunya. Punya ilmunya tidak ada waktu, belum tentu bisa ambil. Pakai. Tapi alhamdulillah, ada Allah kasih kita kamera namanya mata. Dia punya lensa namanya retina. Dia punya zoom out, zoom in namanya kuping. Dan hebatnya mata kita, Allah sertakan yang namanya sensor. Dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan Bapak di seandainya Bapak tidak bisa bedakan mana istri, mana pegawai. Kenapa lain-lain rasanya malam ini? Ternyata security. Hebat ini mata. Bapak buka langsung fokus, tidak perlu putar-putar. Bayangkan seandainya ini mata harus putar dulu kalau perang, maka polisi lebih dulu ditembak sama penjahat. Ada polisi di sini? Ada? Ada. Jago musuh polisi yang ada. Kau kira enak hidup kalau tidak ada polisi? Hah? Kau kira enak hidup kalau tidak ada polisi di Indonesia? Bayangkan susahnya kita kalau tidak ada polisi. Diserobot tanahmu, siapa kau cari? Hartamu bicara, anakmu diperkosa, istrimu dibunuh, siapa kau cari? Siapa? Polisi. Dirampok rumahmu, siapa kau cari? Penghafal Quran, tidak selesai. Siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Bahkan saya selama ada di Pulau Lombok ini, saya dikawal polisi. Pun kalau ada polisi yang minta uang di jalan, itu polisi Indonesia. Bukan polisi Indonesia kasih pulang ke dia. Kau melanggar. Kau dari ini ragu-ragu. Saya lihat Pak. Kenapa kau melanggar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Saya bilang kamu. Ada sudah Pak. Angkat. Saya bilang kamu. Bapak tidak saya. Kau pembohong. Maksudnya apa Pak? Motormu Honda, jaketku Yamaha. Dia tulis surat juga. Mahal yang sesuai dibilang. Bapak juga pembohong. Ngaku polisi baru berpelu pilot. Itu polisi India, bukan polisi Indonesia. Bapak tahu nggak? Kenapa kita bisa tampil di sini? Sekarang, tidak seperti sebelum awal-awal COVID. Dua sebabnya. Satu, diizinkan polisi. Biar Pak polisi tidak mau datang. Yang kedua, karena mayoritas kita sudah vaksin. Maka bapak-bapak yang untuk vaksin. Jangan lagi termakan hoax bahwa vaksin ada chip Cina. Anustas melengkek uang koin kalau sudah divaksin. Saya tes, belum vaksin, saya tes itu di sini. Saya simpan koin melengkek, padahal saya belum vaksin. Ternyata saya pelajari kenapa dia melengkek, karena daki. Vaksin. Undian jumlah gratis atas nama Pak Abdullah bin Abdul. Oh, Bapak dapat undian umroh dari Pak Bupati. Mana kartu vaksinnya? Belum vaksin. Oh, pemerintah Saudi menolak kamu. Naik undian haji, kursi haji naik tahun ini tidak vaksin. Bapak tidak boleh haji. Pemerintah Saudi tolak. Maka umroh. Vaksin.
Tiba-tiba mau pergi lihat anak kita yang wisuda di Surabaya, anak kita yang wisuda di Makassar. Sahabat, dia bilang petugas, mana kartu vaksin? Tidak ada, mohon maaf, tidak bisa disampaikan. Maka saudaraku, kaum muslimin muslimat yang saya cintai karena Allah, vaksin. Tidak mungkin majelis ulama mengatakan halal dan aman kalau vaksin itu rusak. Vaksinnya dan enaknya gratis, tidak perlu bayar. Saya sudah vaksin, alhamdulillah sehat walafiat. Ada orang sudah vaksin meninggal, dia masa 10 juta orang vaksin tidak ada juga acaranya. Ya pasti ada jahilnya di situ. Bukan karena vaksin orang mati, tidak ajal. Vaksin tidak vaksin mati Ustaz. Makan tidak makan, ya mati. Kalau begitu kenapa kau makan? Kita vaksin ikhtiar dan kita memenuhi anjuran Nabi, la daror wala diror. Jangan kau celakakan dirimu dan jangan kau celakakan orang lain. Itu orang Islam. Kalau Bapak tidak mau vaksin silakan, tapi jangan keluar dari pagar rumahmu. Begitu kau keluar dari pagar rumahmu, kau kena kaidah moral sosial masyarakat. Kamu harus menjaga lingkunganmu. Itu kewajiban kita umat Islam. Ya, vaksinnya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau bapak tidak vaksin, dapat rezeki umroh gratis, tidak terlalu. Masuk undian haji tahun ini, bapak mau vaksin, tidak boleh. Kalau pegawai negeri, alhamdulillah sudah semua. Tentara sudah semua, polisi sudah semua. Inilah tiga benteng negara kita. Tentara, polisi, pegawai negeri. Mana ada tentara polisi belum vaksin? Semua sudah vaksin. Kalau itu vaksin merusak negara kita, meninggallah semua itu tentara, hancurlah negara kita. Masa negara di pemerintah pusat mau hancurkan negara kita? Dan umumnya orang yang tidak mau vaksin adalah mereka yang tidak mencoba seluruh fitness. Umumnya mereka yang tidak senang sama rezim. Boleh pun tidak senang sama rezim. Kita kecewa dengan pelayanan pemerintah, wajar, tapi tidak berarti kau celakakan dirimu sendiri dengan tidak bervaksin. Ya? Ibu bapak saudara-saudara sekalian, poin pertama, bersyukur Allah kasih kita iman, Allah kasih kita kesehatan. Mau lagi saya kasih contoh? Mau lagi? Pentingnya kita bersyukur dengan kesehatan ini. Pak Bupati kasih kita mobil gratis. Mau? Mobil gratis. Mau? Mau? Tapi begitu dikasih kuncinya, Bapak langsung nunggu. Berarti alat transportasi yang paling mahal bukan Toyota, bukan Honda, bukan Yamaha. Tapi apa alat transportasi paling mahal? Kaki yang sehat. Maka kita bersyukur dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua, setelah bersyukur dengan lisan, maka kita bertafakkur. Apa itu bertafakkur, Ustaz? Mengevaluasi diri, menimbang-nimbang seberapa banyak yang Allah berikan, kita pergunakan untuk amal makhluk ini. Alhamdulillah jadi bupati. Tidak semua orang bisa jadi bupati. Alhamdulillah. Sebagai rasa syukurnya, manfaatkan jabatan untuk mengantar orang masuk surga. Pak Bupati keliru seorang pejabat ketika tidak memudahkan jabatannya masuk surga. Saya ceramah, ayo sholat, jangan hamar, mari berjamaah. Paling yang dengar 10, yang laksanakan 1. Tapi coba kalau Pak Bupati lakukan himbauan sholat jamaah, datang sholat jamaah subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mari kepada dinas BK. Kita perintah yang hadir saja sholat jamaah. Ajudan dan sudirku, Pak Kadis, dicari bersama Pak Bupati. Katanya beliau tidak pernah kau dilihat sholat jamaah. Besok Pak, belum asar sudah ada di masjid. Itu
hebatnya orang zaman. Dia tahu, saya jadi Kapolres. Beda ketika Kapolres menyampaikan, nak dibuka dengan seorang ustaz. Jangan hamar, jangan mabuk, jangan narkoba. Pemabuk dia kempes pendukung. Dia kencing saya punya mobil. Kalau Ustaz amar ma'rufnya dan mungkarnya Pak, 100 yang dengar, 2 orang laksanakan sudah ya. Tapi coba kalau dia Kapolres, awas. Saya dapat pemabuk, saya tangkap bekas masuk mobil, berhenti dia mabuk. Ya. Maka kalau bersyukur kepada Allah, ayo gunakan nikmat Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pejabat, kalian yang diberi nikmat ustaz, punya ilmu, syukuri dengan cara apa? Gunakan ilmu itu mengajak orang untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah yang rahmatan lil alamin, dakwah yang diajarkan leluhur tuan-tuan guru kita yang ada di Lombok. Zaman dulu tuan-tuan guru kita yang ada di Lombok ini tidak ada berdakwah dengan memaki dan mengkafir-kafirkan orang. Sekarang anak-anak baru belajar agama 3 minggu, belajarnya di laptop, hadisnya baru 4. Wih, rasa-rasanya dia panitia hari kiamat. Ada kan yang begitu? Ada. Maulid haram, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Kenapa zaman Nabi tidak ada maulid? Untuk apa mereka diceritakan kisah Nabi? Nah, mereka hidup sesama dengan Nabi. Untuk apa diceritakan masa hidupnya Nabi? Mereka lihat Nabi, dia baca, mereka tidak maulid. Kita maulid bukan untuk makan ketan, tapi kita mau dengan ceramah bagaimana sisi hidup Nabi dan ulama yang tahu. Kenapa? Karena dia baca kita. Maka kita dengar. Maka saudaraku yang tidak mau maulid silakan, tapi kan kau kafirkan kami. Barasanji, tahlilan, haram, masuk neraka. Bos, kamu pegang kunci neraka. Kalau kau tidak mau tahsiah, tidak mau tahlilan, silakan. Kami juga tidak kafirkan kamu. Tapi mari saling menghormati. Adik-adikku yang hijrah kalian, makin banyak ustaz mendengar makin bagus. Jangan kau cuma sahabat ustaz ini, hanya satu kau dengar ceramah, sempit wawasanmu. Maka saya selalu diajak, ustaz ini kan sudah banyak penontonnya, pengikutnya. Waktu penonton saya di YouTube sekarang 198 juta. Dalam bulan ini mungkin sudah 200 juta. Maka orang minta, ustaz bikin sahabat ustaz Daskat. Jangan, semua sahabat saya. Kalau ada sahabat Daskat berarti Anda bukan sahabat saya. Semua sahabat, orang kafir, orang yang beragama sekalipun sahabat saya. Bahkan artis pun. Semua sahabat kita. Kalau kita milih-milih ustaz dan kalian ketika dengar dakwah, selesai ustaz ini dengar, selesai ustaz ini dengar, selesai dengar ini, jangan kau jadi hakim dewan juri. Kalau ustaz Daskat ceramah nyaman, enak biar 2 jam. Tapi kalau ustaz itu ngantuk. Jangan amalkan ilmunya, jangan kau banding-bandingkan gurumu. Amalkan saja. Makin banyak guru kau dengar makin bagus, makin banyak kita kau baca makin enak. Jangan sempit hanya satu. Ketika kau dengar ini, oh menurut ustaz ini begini, menurut ustaz ini begini, menurut ustaz ini begini. Setelah itu silakan kau salat istikharah. Setelah itu lakukan apa kau yang ini benar tanpa kau salahkan orang lain. Coba Imam Syafi'i mengajarkan kunut ketika subuh. Punya murid namanya Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad pergi siaran ke makamnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad kunut. Diprotes sama murid. Ya Imam, Anda mengajarkan tidak kunut. Kenapa kau kunut? Kata Imam Ahmad, saya menghargai pendapatnya Imam Syafi'i. Kalian bukan imam. Kalian tidak hafal hadis ribuan. Baru rancang minggu tidak kunut. Kunut.
Ya, mari menyikapi perbedaan pendapat dengan saling menghormati. Aman. Ya, ya. Kita dulu waktu kecil kalau ada Allah Akbar, duduk di samping kita. Mari kita bilang dalam hati, Muhammadiyah. Selesai. Nah, ya Bapak saudara-saudara sekalian, mari gunakan ilmu untuk mengajak kepada kebaikan. Dakwakanlah apa yang kalian tahu. Dan ketika dakwah itu diamalkan orang, ilmu yang kita miliki diamalkan orang, maka selama ilmu itu diamalkan, kita dapat kiriman amal pahala meskipun kita sudah dikubur. Itu yang kita yakini sebagai amal jamiah. Sebagai syukur lagi, Allah kasih hidayah, Allah kasih iman, Allah kasih kesehatan. Apa syukur kita? Gunakan kesehatan itu untuk datang terus. Alhamdulillah, di mana-mana saya ceramah di Lombok, seluruh penuh jamaah. Apalagi kalau subuh, penuh muslim sampai 2. Tidak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua sudah pensiun. Lupa batu. Tapi alhamdulillah, Lombok kita dengan 1000 masjid. Saya yakin istilah ini tidak tepat karena di Lombok lebih dari 1000 masjid. Tapi untuk apa ada masjid 1000 kalau sepi dari penghuni? Masjid tidak masuk surga, penghuninya dan jamaahnya yang masuk surga. Kenapa malas ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Pak Bupati bukan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh diberikan pembeli beras 200.000, kuota 100.000. Saya yakin sholat subuh 4:30, jam 3 sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Yang kedua, karena dia tidak tahu pahalanya. Coba kalau semua dia tahu pahalanya, maka Nabi katakan, andai saja kau tahu dan kau lihat pahala salat jamaah subuh, maka kau akan datang ke masjid meskipun engkau dalam keadaan merangkak. Coba bayangkan. Andai saja kau lihat dan kau tahu pahala salat subuh, kata Nabi, kau akan merangkak datang ke masjid. Begitu hebatnya. Tapi karena kita tidak tahu dan tidak melihat, maka kita malas jamaah masjid. Apa keutamaan salat jamaah? Satu, kalau bapak duduk dan memang itu lebih utama, lalu dia pakai baju yang diridai Allah, yang halal, yang bersih, lalu dia pakai parfum, melangkah kaki kanannya, kata Nabi, catat 1 pahala, melangkah kaki kiri, gugur dosa kecil. Dan kalau rumah bapak 300 meter dari sini, PP 600 meter. Berapa langkah kaki? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri hapus dosa. Baik, 600 meter, berapa langkah kaki? Apalagi kalau bapak melangkahnya kecil. Dia tuh mutar lagi ke situ, turun lagi, naik, turun lagi sampai di mukamat, naik turun naik, pasti baca maaf. Dua, keutamaan jamaah. Seluruh materi yang bapak lewati, pagar, tembok, aspal, tegel, dinding, pohon, semua jadi saksi. Ya Allah, jangan masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya, dia datang salat jamaah di masjid. Itulah sebabnya ulama mengajarkan ketika sholat di masjid 2 rakaat kita sholat sunnah, pindah lagi 2 rakaat lagi, pindah lagi. Supaya apa?
tambah banyak saksi di akhirat kelak. Itulah juga sebabnya Nabi mengajarkan kalau kau berjamaah ke masjid, usahakan lain jalan waktu pergi datang dan pula jalan waktu pulang. Datang dari sana, pulang dari sana. Jangan juga salah paham. Teman-teman dengar ini dia ke pasar ini, ke terminal, sampai di sini sudah selesai berjamaah. Pilih-pilih. Apalagi kalau gerimis seperti hari ini, atau terbang debu, melengket debu di badan, di baju, basah debu, baju kita kena gerimis. Yang basah itu, yang debu itu akan menjadi pelindung kita agar tidak disentuh api neraka. Maka kalau gerimis begini Pak, tenang aja. Basah baju itu yang menjadi mantel agar kita tidak disentuh api neraka. Dan juga salah paham. Mentah-mentah sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Sudah keras, dia buka panji, dia jalan. Apalagi keutamaan berjamaah 27 kali lipat. Artinya apa? Satu kali salat jamaah, 27 kali salat di rumah bersama. Ini bukan jamaah. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid lebih khusyuk. Coba kalau Bapak dulu susah khusyuk, sudah 3, 4, sudah tahiyat atau 2, 2 atau 1. Belum lagi kalau bau masakan, langsung dipikir, wih, tulis. Kenapa ini? Iya, kalau masjid lebih khusyuk. Coba Bapak bayangkan, sholat di rumah dan di masjid. Kalau kita di masjid, selesai berdoa, selesai sholat sunnah, keluar, rasa-rasanya ibadah kita langsung diterima Allah. Coba bayangkan perasaan jiwa kita. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Di masjid 27 kali lipat. Apalagi ada doa bersama. Meskipun Nabi juga mengatakan tidak ada doa bersama. Kalau tidak ada doa bersama, tidak mungkin Nabi khutbah Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Tidak mungkin ada doa itu kalau tidak ada doa bersama. Apa keutamaan doa bersama? Ada ustaz memimpin doa, alim di belakangnya ada penghafal Quran, di belakangnya ada anak yatim mengucapkan amin sehingga doa yang Pak Imam dikabulkan karena ada orang-orang yang makbul doa. Itulah sebabnya Pak Imam selalu dianjurkan kalau Bapak memimpin doa, kasih dengar suara, jangan juga terlalu kencang. Yang penting didengar jamaah dan bacalah doa yang umumnya orang hafal. Dan kita berdoa tidak tahu apa yang kita. Kita di belakang amin amin saja. Amin. Dia doa silent. Amin. Berdekat dulu ya bos. Seperti jadi imam anak muda hujan. Ya Allah berikan kami jodoh. Dia bilang Bapak belakang amin. Dia bilang boleh istrinya di belakang amin. Kalau setujui suamiku kawin lagi. Dia bilang ibu kenapa Ustaz poligami terus diceritakan. Ibu-ibu, di Quran itu ada 4 jenis rumah tangga. Yang pertama, suaminya beriman, istrinya kafir. Ini Nabi Lut. Yang kedua, suaminya kafir, istrinya beriman. Fir'aun, laknatullah alaih. Yang ketiga, istrinya pun kafir, suaminya pun kafir. Abraham. Yang keempat, istrinya beriman, suaminya beriman. Ibrahim alaihissalam. Bapak pilih mana? Ibu-ibu pilih mana? Mantap, Ibrahim. Tapi ingat, Ibrahim itu 2 istrinya. Saya saja bilang ibu-ibu di Makassar, nggak usah Ibrahim, Ustaz, Fir'aun saja. Ayo. Nah, apalagi penyebab orang malas berjamaah? 3. Manajemen masjid tidak bagus. Apa disebut manajemen masjid tidak bagus? Dan kita lihat itu masjid. Karpetnya sudah 7 kali dibakar, tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, banyak kuda semua. Bengkak kita punya. Masih baik kalau tidak, tak biasa bibir. Mainnya
Sudah takdir Allahu Akbar langsung story. Kok diperbaiki? Kita sudah takdir. Masa itu sampai selesai suaranya. Kau ketawa karena pernah semua kualan. Apalagi dapat lagi penceramah dari mulai salam pertama sampai terakhir neraka terus ditusuk pantatmu, ditusuk digunting. Jangan ada kuda jauh ke miskin, kita tangis. Iya toh? Dapat lagi. Muazzimnya video itu sudah pensiun sesak nafas. Apalagi dapat lagi imam yang membalik-balik sunnah Nabi. Baca Pak sholat jamaah. Coba baca Pak sholat jamaah. Itu sudah dijelaskan. Kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholat. Yang kedua, baca yang umumnya orang hafal. Itu anjuran Nabi. Ini rata-rata anak muda penghafal Quran. Kalau dia jadi imam, dia balik sunnah Nabi. Dia baca yang paling panjang, hanya dia yang hafal. Kenapa dianjurkan ringkaskan? Kan di belakang ini kan macam-macam. Ada orang tua yang mati, tidak bisa lama berdiri. Belum selesai, jatuh lagi ke kepala. Ekosistem orang tua. Ada juga ibu-ibu yang sekali kentut. Ada anak muda yang cepat kunci motornya. Tidak banyak ekonomi. Ya, ada pegawai hotel yang pakai sepatu sewa. Sepatu bantu beli kecil. Sudah sepatu itu. Ya, iya toh. Itu makanya Nabi katakan ringkaskan bacaanmu. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, kalau orang hafal bacaan, kita bisa khusyuk ikut. Imam baca Al-Quran, kita enak ikut. Kenapa kita hafal? Begitu dia membaca surah Al-Anfal ayat 10 sampai 92. Dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau belum selesai, kita mau ikut, tidak dihafal. Terpaksa kita baca semua pengumuman ini. Keadaan keuangan al-mujahid, pemasukan minggu lalu pengeluaran khutbah Jumat 500.000. Baru berarti honornya Pak Ustaz. Ini betul. Ternyata belum sudah dibaca sama satu papan tulis, belum selesai dibaca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia Lombok Timur. Belum juga selesai, bajunya lagi orang dibaca di belakang. Coblos nomor 3. Ya. Makanya kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal supaya apa? Kita bisa ikut dengar. Yang kedua, kalau orang hafal, kalau imam salah, kita bisa luruskan. Coba kalau imam buat duha salah, kita bisa bantu. Begitu dia baca yang susah, ada kita susah harus sendiri. Kau yang mulai, kau yang akhiri. Ada yang tambah-tambah. Saya tidak tahu benar atau tidak ini kita. Ada anak muda penghafal Quran, disuruh tes bacaannya jadi imam. Dibaca yang panjang, memang dia hanya dia yang hafal. Begitu dia dah dibaca, tiba-tiba ada cicaknya akan dekat telinganya. Kaget. Namanya orang kaget, bilang bacaan Pak, stres. Dia lupa sambungannya itu aja. Apa sambungannya ini? Lupa dia. Hening suasana masjid. Tiba-tiba dia bilang Pak Imam, tolong bantu di belakang.
Dan dia kata, kami tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda datang berteriak, dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Kira apa DPR? Siapa salah? Siapa salah? Imam, saya pernah mengalami Pak. Waktu saya masih SD di kampung, imam sujud, lama sekali sujud. Kenapa ini Pak Imam lama sekali sujud? Oh lama, tidak sepertinya biasa. Lama betul. Tiba-tiba ada kawan saya, dia angkat kepalanya. Dia, wih, tidak imam. Ternyata Pak Imam keluar dari situ. Kacau, ubah sholat. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa tinggalkan saya? Dan saya kentut. Lain kali kalau kau kentut, kasih bangun, kita supaya kau dilihat. Dengan sengaja saya mampu kau lihat. Siapa salah? Siapa salah? Imam, maka hati-hati pilih imam. Jadi makmum siapa saja boleh jadi makmum. Jadi jamaah siapa saja, mulai orang paling alim sampai orang paling goblok boleh jadi makmum. Tapi jadi imam tidak boleh. Kenapa? Salah imam, hancur tidak. Maka kalau ada pemilihan imam, pemilihan presiden, pemilihan bupati, anggota DPR, hati-hati. Salah kau pilih pemimpin, salah. Dan juga jadi makmum, tahu juga etika. Kalau kau jadi makmum, Nabi katakan, kalau kau pergi berjamaah, sikat gigi pakai parfum. Itu tujuannya apa? Agar itu ada kau pelihara. Kenapa disuruh pakai parfum? Karena kita akan berkata dengan orang lain supaya apa? Bahwa badanmu tidak mengganggu sholatnya orang lain. Ada. Kenapa disuruh sikat gigi? Ada supaya bahwa mulutmu tidak mengganggu konsentrasi orang di samping. Bayangkan dari malam kau makan udang dengan pete tumis. Kau tidak sikat gigi tidur. Lama di dalam itu. Tiba-tiba kau datang sholat subuh. Temanmu balik, assalamualaikum. Kau juga balik dan membuang. Sampai mati dia ingat terus bau mulut. Itu semua ada. Ada juga kita kalau datang berjamaah seorang yang paling alim dalam masjid, seorang yang paling hebat dalam masjid, mulai takbir dia kamu sudah kita tahu. Baca Fatihah kayaknya begini telinga kita. Ada lagi yang berdiri saya itu kaki dikasih pita dikasih. Ada sesuatu saya kasih pindah, dia kasih pindah lagi, saya kasih pindah lagi, dia kasih pindah. Saya sholat, saya tanya, dia bilang kenapa kau ingat begitu Ustaz? Kau salah, kenapa kau kasih pindah-pindah? Wajibnya kenapa Ustaz? Ini kalau mau rapat sapu bukan kaki rapat, ini bahu sama siku. Bisa jadi rapat kakiku rapat, jadi kakiku rapat, tapi sapu renggang. Saya biasa ketawa kok, kasih lagi. Jelas? Ya? Itu pentingnya adab dalam Islam. Puncak dari semua ilmu adab. Jangan sampai Bapak hebat baca fikih, hebat baca tasawuf, hebat baca perkara hadis, menghafal beberapa ayat, tapi Bapak tidak punya adab. Sesungguhnya ilmu yang paling tinggi adalah adab. Kenapa dulu orang tua kita mengajarkan kalau mengaji ambilul Quran kita cium? Itu adab. Kenapa kita wudhu dulu? Itu adab. Selesai ceramah, selesai dengar ngaji, kita simpan lagi Quran, cium lagi, simpan di tempat ini. Itu adab. Maka kalian kalau datang ke masjid, adik-adik kuliah yang baru belajar agama, kamu tidak mau doa bersama, tidak mau zikir bersama, kita akahi, tapi jangan kau ambil sapa di depan. Karena biasanya kalian selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi dan dia kurang ajarnya tidak mau itu dulu Pak. Dia berdiri. Kenapa? Karena tidak boleh menurut sama manusia, hanya boleh kepada Allah. Kalau kamu begitu, di belakang deh. Kalau kau di belakang karena berpendapat supaya saya tidak mengganggu orang berdoa, kalian begini.
Tapi kalau kau kalian di depan, kau langkah-langkai tuan gurumu, kau langkah-langkai alim ulama, sampai kau boleh tabe, kau bukan orang hebat di hadapan Allah. Ada datang berjamaah, ada. Dan juga ada berjamaah. Kalau imam salah, ada adabnya. Dalam bermasyarakat kita orang Islam, ada adab. Imam salah, tidak langsung tarik. Pak imam salah kok. Tidak, langsung, woi salah. Preman itu. Imam salah, apa yang kita ucapkan? Subhanallah. Itu ada. Kalau kau demo silakan, tapi jangan makan fasilitas umum. Kau demo silakan, tapi jangan kau ganggu orang lain. Itu Islam mengajarkan. Silakan kau tidak setuju dengan pemerintah, tapi jangan merusak fasilitas umum. Kau mendemo silakan, tapi jangan kau kata-kata kasar. Itu ada. Jangan teman-teman imam salah kau tarik itu. Dan imam juga kalau salah, tahu diri. Ya mundur. Yang tidak berpura-pura tidak dengar. Patah masalah. Nah, alhamdulillah di kabupaten kita ini makmumnya baik, imamnya baik. Mudah-mudahan Allah memelihara kabupaten kita. Ketiga, masa pandemi ini tidak pernah kita prediksi, tidak pernah kita sangka. Banyak orang bangkrut, banyak orang tiba-tiba tidak punya pekerjaan. Bahkan ada di antara kita keluarganya meninggal, karib kerabatnya meninggal. Bahkan ada kawan saya, ibu bapaknya meninggal dan adiknya meninggal. COVID tentu tidak ada yang Allah hadirkan di dunia tanpa tujuan. Ambil hikmah, ambil pelajaran, ambil iktibar dari semua kasus-kasus. Allah hadirkan ini kalau kita bersabar menjadi aman. Kalau kita tidak kena COVID, bersyukur menjadi aman. Semua perkara umatku, kata Nabi, semua baik. Dia sehat bersyukur, alhamdulillah. Dia kena musibah sabar, sabarnya, penyakitnya menggugurkan dosa. Yang keempat, ketika menghadapi masalah seperti ini, introspeksi diri. Dan cara paling baik mengintrospeksi diri kita, periksa sholat. Sholat diperbaiki. Adik-adik sekalian, kalian mau mencapai dunia, sholat. Sholat kecil buat Allah. Memberikan apa yang kamu mau, kecil buat Allah. Kalian berdoa, ya Allah berikan saya jodoh, Allah dengar. Ya Allah perbaiki ekonomi keluargaku, Allah dengar. Ya Allah sembuhkan penyakitku, Allah dengar. Ya Allah jadikan saya kepala dinas pendidikan, Allah dengar. Allah semua dengar doa kita. Maka Allah menjawabnya, hayya 'alal falah, sini saya kasih kau kemenangan. Maka pulang dari taklim ini, Bapak, mari perbaiki sholat. Saya sudah sholat Ustaz, jangan puas sampai di situ, perbaiki kualitas. Jangan sampai kita sholat kayak main-main. Allah. Kau ketawa karena kau bayangkan. Sholat kayak semangat sekali Pak, takbir aja kayak Anda pernah makan. Ayo, bisa jadi itu penyebab hidup khusus. Sholat, ada yang tanya, Ustaz, bagaimana sholat? Boleh tidak pakai celana dalam? Boleh, tapi bayangkan kalau Bapak lumpuh. Bapak ketemu bupati tidak pakai celana dalam, kan tidak enak rasanya di sini. Mari tingkatkan kualitas sholat kita. Perbaiki baju kita pakai menghadap kepada Allah. Dalam surah Al-Jum'ah pakai baju yang baik. Jangan sampai kita sholat itu juga baju mencuci, dipakai jual ikan, dipakai ke pasar, dipakai ke sawah, pakai menutup, pakai tidur, kau pakai lagi sholat. Ingat, dan dalam Al-Quran, bahwa ibu lil musolli, celaka orang-orang yang sholat. Siapa? Mereka yang lalai dalam sholatnya. Siapa yang lalai dalam sholatnya? Mereka yang tidak memperhatikan hukumnya sholat, terutama ketika tumakninah. Apa itu tumakninah? Istirahat sejenak. Biasanya kita pakai dalam rukun itu, yaitu ketika kita selesai rukuk, tidak sujud.
Ada orang itu cuma bilang di sana Allah. Itu harus bernapas dulu sebentar, 1-2 kali bernapas, baru turun. Dan itu namanya istirahat sejenak. Tanganmu tidak banyak goyang. Sami Allah. Jangan sama Allah. Yang ketawa saya sini. Sholat pun rukunya Pak. Orang Buddhis bilang mak pintok-pintok, kayak ayam makan. Hati-hati, itu setan menyesatkan kita. Maka perhatikan semuanya. Selesai itu, maka yang kelima sebagai wujud kesyukuran kita diharap persaudaraan. Jangan berpecah belah. Boleh berbeda. Tadi disampaikan Pak Bupati, di kabupaten ini semua ormas ada, semua organisasi masyarakat ada, organisasi politik ada. Silakan kita berbeda partai, berbeda ormas, berbeda provinsi, berbeda pekerjaan, berbeda pilihan politik, tapi satu tujuan kita mengangkat harkat dan martabat kabupaten kita. Selesai pilkada, selesai pilpres, selesai urusan politik, jangan lagi berpecah belah. Jangan ada cebong, ada kampret. Cebong sama kampret sudah menyatu di kabinet. Jangan kalian di masyarakat bermusuh-musuh. Kalian tidak senang dengan rezim ini, tidak puas dengan rezim ini, biasa. Jangankan memimpin satu negara, satu rumah tangga saja, kadang-kadang kalau 2 anak beda-beda kalian pusing kita. Apalagi satu negara. Maka jangan berpecah belah. Boleh berbeda pilihan, tapi mari waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Ini rasanya berlama-lama, tapi apa boleh buat, waktu yang membatasi kita. Meskipun Pak Bupati tadi mengatakan bisa sampai jam 12, bisa? Mampu? Siap? Saya yang tidak mampu. Karena saya capek, masih perlu perjalanan panjang lagi. Doakan saya sehat walafiat. Mohon keikhlasannya membacakan surat Al-Fatihah, kesembuhan untuk telinga saya. Bisa ya? Ya. La ilaha Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa khususi dasat latif al-Fatihah. Terima kasih atas kehangatannya malam ini yang luar biasa. Kita berdoa mudah-mudahan Pak Bupati dan seluruh jajaran di kabupaten kita ditunjukkan yang hak adalah hak dan diberikan kesanggupan untuk melaksanakan yang hak itu. Ditunjukkan yang batil adalah batil dan diberikan kesanggupan untuk memerangi kebatilan. Dan kita rakyat di sini sehat sejahtera dan yang paling penting tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 unsur ini terkabul, maka Allah turunkan janjinya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Saya turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Syaratnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam bismillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.